pagi sahabat Garuda. Sudah jam 11 lewat 5 menit. Udah 6 menit. Oke, jadi kita akan mulai sesi webinar kita kali ini dengan tema Challenge Yourself. Dan kali ini kita akan ditemani sama speaker super kita, yaitu Kak Nadia Devita Oktarini. Nah, Kak Nadia ini adalah entrepreneur, business influencer, dan juga online trainer. Nah, salah satu bisnis dari Kak Nadia yang terkenal nih kita tahu dengan nama Chocolate. Nah, dari webinar kita kali ini kita akan bahas sesuatu hal yang ngebuka pikiran kita, baik untuk teman-teman yang masih cari kerja atau teman-teman yang sudah kerja. Kita akan ngebahas sedikit soal dunia wirausaha, terus kemudian potensi bisnis, dan juga sama hal-hal lainnya sih yang challenge yourself ini tuh maksudnya di masa pandemi ini nih, apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita cuma nunggu kesempatan, atau kita raih kesempatan, atau kita ciptakan sebuah peluang? Nah, kita hari ini akan dipandu sama Kak Nadia, oke? Nah, sebelumnya Kak Nadianya sudah ada di Zoom meeting kita nih hari ini. Oke, hai Kak Nadia, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana kabar, Wina? Kabar baik juga nih Kak Nadia, pagi menjelang siang. Udah sarapan Betul. belum nih Kak Nadia? Udah dong. Udah sarapan ya. Oke, Kak Nadia, sebelum kita mulai talk show kita bahas lebih dalam nih, Kak Nadia boleh dong sapa peserta webinar kita dulu pagi ini. Iya, halo teman-teman semuanya. Semangat ya, pokoknya siapapun yang masih cari kerja harus tetap semangat. Nanti aku bahas juga gimana sih cara bikin CV yang kelihatan lebih bagus di depan mata recruiter juga. Terus katakan nih teman-teman yang mau start coba bisnis gitu, ntar aku ceritain juga gimana caranya sambil nunggu dapat kerja. Teman-teman juga mungkin bisa dapat insight bisnis tuh kayak gimana sih gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, kalau gitu Kak Nadia. Nah, buat teman-teman nih pastikan tadi dari Kak Nadia nih udah bahas sedikit nih yang bakal mau disampaikan dari buat yang masih cari kerja, mau dibantuin nih tipsnya cara buat CV, terus sama yang teman-teman mau pengen peluang lain nanti kita bakal dengerin lebih lanjut dari Kak Nadia. Oke, Kak Nadia. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam nih Kak Nadia, boleh diceritain sedikit nggak sih nih sekarang kesibukan Kak Nadia lagi ngapain sih di pandemi ini? Apa ada kegiatan baru kah? Atau justru ciptain peluang baru kah? Atau gimana nih Kak Nadia? Ya pasti ciptain peluang ya. Jadi aku pribadi, aku sama partner, kami punya kafe, sedang coklat kafe. Nah, sedangkan kalau kafe itu kan berupa offline ya, namanya juga kafe kan. Cuman kan gara-gara pandemi ini kan kita harus social distancing ya juga setiap tenan, setiap kafe, setiap restoran itu dibatasin 50% dari kapasitas yang ada. Itu kalaupun dari segi pebisnis itu kalau misalnya dine in itu nggak cover kan. Harus istilahnya, sedangkan bisnis profile kami 70% dine in, 30% take away atau berupa GoFood atau GrabFood gitu kan. Nah, akhirnya ya udah tetap akhirnya aku juga lebih fokus sekarang ke online consulting. Jadi ke online consulting. Nah, itu aku buat website juga sekarang ya. Jadi nanti consultingnya ada one-on-one consulting, terus ada juga one-on-one coffee with Nadia. Jadi aku ciptain peluang yang namanya sekarang lebih ke online consulting karena ataupun kalau teman-teman pernah dengar yang namanya influencer marketing ya. Sekarang ada platformnya juga kayak Social Boost, terus ada juga Lemonade, Casting Asia. Nah, itu beberapa platform yang memang sekarang untuk katakan teman-teman influencer atau memang profesional, nah itu bisa jualan di sana berupa kayak e-book, mau jualan beberapa hal yang digital, karena digital sekarang tuh lebih, kalau outputnya digital lebih gampang gitu loh, istilahnya untuk, karena kan nggak ngefek barangnya nggak kelihatan kan, istilahnya lebih ke digital, penjualannya lebih gampang dibanding yang katakan mau jualan kayak kue segala macam, karena kan harus modal juga kan kalau mau bisnis yang berupa sedangkan kalau digital kan lebih ke effort sebenarnya, skill dan effort kayak gitu. Betul banget Kak Nadia. Berarti waktu di pandemi ini berarti tetap ada kena dampaknya lah ya Kak Nadia, Ya, pasti, dari sisi pasti. bisnis yang kuliner. Tapi Kak Nadia nggak cuma diem berpangku tangan, tapi coba ciptain sesuatu yang baru yang tadi bisnis digitalnya ya. Ya, digitalnya. Jadi sekarang lagi fokusin ke digital atau online consulting lah. Jadi aku lagi buat website sendiri juga, nanti September ini launching, tapi aku udah ada klien juga. Jadi aku buat
aku seriusin karena memang udah ada klien gitu. Jadi aku akhirnya buat website. Jadi kayak istilahnya juga sekarang ada juga yang namanya marketplace kayak Social Boost, terus ada juga Casting Asia. Nah, situ kalau teman-teman mau jualan, istilahnya teman-teman mau jualan e-book, istilahnya teman-teman punya skill terus istilahnya punya skill bikin website, punya skill digital marketing. Nah, teman-teman bisa jualan di situ, istilahnya jualan e-book dengan teman-teman punya pengetahuan apa, terus dibuat digitalnya untuk digital booknya, buku digital gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi sekarang sih aku fokusin lebih ke digital ya. Sama sekarang sih aku juga lagi fokus ke aku mau kerjasama juga, bukan kerjasama sih, lebih ke supporting. Ada perusahaan investment, itu kebetulan mereka mau aku masuk, jadi lebih fokus ke situlah, karena memang apapun bisnis yang hubungannya ada offline-nya nih, ada bentuknya nih, itu pasti berdampak, entah itu hotel, entah itu kafe, entah itu apapun yang berhubungan ada offline-nya, karena udah aku survei dan aku udah research juga, orang masih takut untuk keluar rumah, paling kerja aja, atau memang kalau ke mall atau pergi itu paling beli groceries ya, jadi buat makan di rumah gitu. Dan juga yang aku lihat juga customer itu sekarang ngerem pengeluaran nih, karena kan sekarang lagi susah. Jadi aku nggak munafik bahwa setiap semua pengusaha sekarang lagi bilang, teman-temanku juga bilang pasti kita sharing ya gitu. Aku sama teman-teman aku bilang gimana bisnis, slow down mat gitu. Jadi kayak istilahnya memang harus ciptain inovasi kalau memang mau survive gitu. Oke, Kak Nadia. Kak Nadia, seberapa pentingnya sih buat kita nih yang pengusaha, bisnismen, untuk bisa ngikutin perkembangan zaman? Karena gini, Kak Nadia, kalau ada beberapa juga bisnismen atau pengusaha yang mungkin nih nggak punya jalurnya untuk bisa langsung pindah ke digital. Nah, ini kira-kira gimana nih, Kak Nadia? Sedangkan mereka tetap harus run the business gitu, karena mungkin masih punya karyawan yang harus dihidupi atau diri sendiri juga dihidupi. Nah, kira-kira nih, Kak Nadia, kalau dari sisi bisnismen atau pengusaha nih, gimana, seberapa pentingnya sih untuk mereka bisa langsung menyesuaikan, terus kalau mereka lagi mentok nih, nggak punya ide, nggak punya apa ya yang bisa mereka lakukan gitu? Oke, nah temanya kan challenge yourself ini. Betul, Kak Nadia. Iya, benar. Gini, jujur aku ceritain ya, aku dulu pribadi aku pemalu sebenarnya. Jadi dari sebelum aku jadi pengusaha pun, kalau mau jadi pengusaha nggak boleh malu, karena ketemu customer, ngomong sama customer, mau dijudge sama customer, mau dibilang oh ini tempat kamu nggak ini deh, nggak enak deh. Nah itu harus istilahnya harus nggak boleh yang namanya malu, nggak boleh yang namanya marah, istilahnya harus ditelen aja gitu. Jadi intinya challenge yourself di sini adalah kalau mau jadi pengusaha, mau jadi orang sukses, nggak boleh yang namanya malu. Jadi harus pelajarin skill-skill juga. Katakan nih di depan kamera, terus katakan mau istilahnya harus pelajarin yang namanya communication skill juga. Nah intinya sekarang dari perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang 100% tradisional dan itu mau ke digital, nah itu harus sekarang 2020 memang harus berubah, nggak bisa yang 100% tradisional, nggak mungkin. Jadi harus apalagi dengan pandemi ini harus ini waktunya untuk berubah, ini waktunya untuk aktif, seenggak-enggaknya memperkaya atau upgrade diri sendiri dulu nih. Katakan nih skill, istilahnya sekarang kan banyak online course, sekarang juga istilahnya selama ada laptop, selama ada Google, hidup istilahnya pasti bisa dirubah gitu. Intinya sering-sering aja nih, katakan mau jadi pengusaha, ya istilahnya pertama yang harus dipelajarin apa sih, istilahnya harus cek di Google aja nih. Nanti kan pasti aku ceritain, cuman seenggak-enggaknya kita harus self learning juga, karena self learning itu penting banget. Jadi istilahnya pertama, mau jadi pengusaha itu harus apa aja sih? Harus memperbaiki yang namanya skill jualan. Yang pertama, yang kedua skill negosiasi. Yang kedua, yang ketiga gimana sih caranya cari modal? Itu nomor 3. Misalnya semacam kayak gitu ya. Jadi intinya adalah harus berubah. Pertama ya harus pede dulu nih depan kamera. Seenggaknya sekarang kan mau jadi YouTuber atau katakan sekarang, karena sekarang ada istilah yang namanya visible expert. Visible expert itu jadi gini, bukan berarti orang yang visible expert itu jauh lebih pintar daripada yang nggak visible. Visible itu kan terlihat ya, istilahnya
Oke nih, misalnya nih, kenapa Wina akhirnya undang aku nih? Berarti kan ada sesuatu yang menarik di profil aku kan gitu ya, misalnya Betul gitu kan ya. Nadia? Ya kan intinya adalah gini, orang expert itu banyak. Orang expert tidak terlihat itu sangat-sangat banyak. Gimana caranya teman-teman bisa ngeliatin kalau teman-teman tuh expert? Dan itu terlihat sama orang-orang. Jadi intinya adalah bukan berarti visible expert atau orang expert yang terlihat itu jauh lebih pintar, jauh lebih genius. Enggak juga gitu loh. Cuman istilahnya pertama harus confidence, harus percaya diri. Yang kedua adalah gimana membuktikan bahwa kamu ini bisa dipercaya oleh audiens atau orang-orang, katakan kamu bikin konten, kamu bikin posting atau kamu bikin istilahnya pertama harus aktif di sosial media ya, yang pasti kalau misalnya mau kelihatan eksis istilahnya itu pasti harus, tapi harus eksis di sosial media dan membuktikan bahwa kamu ini profesional. Karena yang namanya, aku bahas sedikit mengenai personal branding. Personal branding itu penting banget karena rekruter, pebisnis, kalau mau rekrut orang pasti mereka melihat apa yang kalian lakukan di sosial media. Katakan nih, pasti itu. Oke lah, kalau Instagram, kalau Facebook, kalian bisa bikin tuh private ya. Saya bisa kelihatan private, jadi istilahnya kamu ngapain aja mau marah-marah, ngomel-ngomel di sosial media, nggak kelihatan. Sedangkan yang namanya kalau LinkedIn, kalian posting hal-hal yang kasar, atau posting hal-hal yang sukanya ngomel-ngomel, komplain, ya nggak. Istilahnya mereka akan melihat, ini ntar kalau aku rekrut anak model kayak gini juga susah nih, nggak culture fit, mereka akan bilang kayak gitu. Intinya adalah start mulai dari sekarang aktif ke sosial media. Jadi kalian katakan punya skill pun harus kalau yang belum ngerasa belum percaya diri, self learning dulu. Selama ada komputer, selama ada laptop, selama ada yang namanya Google, sering-sering browsing. Misalnya pengen belajar apa nih? Oke, gimana cara percaya diri? Misalnya latihan ngomong dulu nih. Misalnya gimana sih? Itu ada semua di Google. Tinggal yang namanya latihan. Karena mau sukses entah itu di pekerjaan atau di bisnis, pertama praktis, action dulu. Jadi banyak orang yang istilahnya sama sekarang itu, kalau ini yang namanya mau bisnis itu 100% action. Katakan nih, aku punya ide Nat, aku punya ide nih. Misalnya nih, Gojek itu aku punya ide kayak bikin kayak Gojek nih. Cuman percuma, ide itu omong kosong. Yang paling penting dalam bisnis adalah action. Yang penting dari mau dapat kerja, action. Jadi harus terlihat di sosial media. Istilahnya mulai hari ini start posting yang positif nih, mengenai kerjaan. Misalnya kamu foto lab, istilahnya katakan di feed aja deh, atau di posting foto laptop, apalagi belajar apa-apa. Aku lagi, istilahnya kamu harus terlihat di depan mata krok. Emang sih agak nggak harus 100% fake ya, istilahnya jadi diri sendiri, cuman usahakan kalau mau posting di sosial media hal-hal yang bermutu aja. Karena sekarang apa yang terlihat di Google, apa yang terlihat di sosial media kamu itu merupakan reputasi kamu. Nah, entah ini kamu sedang, teman-teman lagi cari kerja atau mau bisnis, katakan investor mau cari orang yang diinvestkan, juga mereka akan melihat reputasi kamu di sosial media. Oh, ini anak nih gila, masih muda, pengetahuan mengenai bisnisnya keren nih. Nah, jadi di situ padahal mereka di luar negeri atau di luar kota. Nah, itu peluang. Intinya kayak gitu. Jadi intinya adalah berubah, start mulai hari ini, start posting yang lebih bermutu. Oke nih, katakan lagi baca buku, foto aja nggak masalah. Aku lagi baca buku, cuman memang harus tetap baca buku gitu. Intinya kayak gitu. Gitu. Berarti self learning sih ya Kak Nadia yang kita perlukan. Terus kemudian jangan membatasi talenta diri, kayak misalnya skill. Mungkin kita perlu gali lagi juga ya. Apalagi yang tadi yang saya suka dari Kak Nadia bilang yang bahwa selama ada laptop, selama ada Google, kenapa sih kita nggak coba cari ide? Kenapa kita cuma bilang kayaknya mentok banget nggak bisa ngapa-ngapain? Padahal ada sisi lain yang bisa kita gali ya, Kak Nadia ya. Benar. Jadi gini, kadang aku dulu teknik sipil ya. Aku dulu berpikiran bahwa aku harus fokus yang namanya teknik sipil saja gitu. Enggak juga. Sampai akhirnya tahun 2014 aku ke acara di Jakarta Convention Center, kayak ada face-to-face meeting gitulah. Face-to-face meeting yang namanya aku ketemu supplier, ketemu orang, aku ketemu sama orang yang aku nggak kenal gitu. Cuma istilahnya kita
saling ngomong, ada yang nawarin produk, ada juga yang istilahnya membahas, katakan orang luar negeri yang nanya gimana Nat, Indonesia peluang bisnisnya apa, ya ada yang cicat kayak gitu, sampai akhirnya orang ini dari meeting-meeting casual biasa gitu, akhirnya orang yang bersangkutan ini, Nat, waktu itu aku masih kerja, aku lagi kerja di perusahaan Jepang waktu itu, tapi di Indonesia ya, namanya JFV. Nah, waktu itu sampai akhirnya investorku yang dulu calon nih, sekarang udah jadi investor, sampai dia, Nat, sampai akhirnya dia, Nat, kamu mau bisnis nggak? Gitu. Oh, aku awalnya nolak, karena aku nggak punya, waktu itu aku nggak punya pengalaman bisnis ya, gitu. Bisnis, ya bilang gitu. Aku nggak ada pengalaman bisnis. Nggak apa-apa, ntar aku ajarin. Kamu punya basic. Waktu itu memang kita bisnisnya bisnis konstruksi, construction. Nah, yang bersangkutan bilang bahwa, Nat, nggak masalah, bisnis sama marketing itu ntar aku ajarin. Yang penting kamu punya basic di construction, karena memang bisnisnya, aku kan dulu sipil ya, teknik sipil. Mereka pengen bikin bisnis konstruksi, ya akhirnya aku ngikut mereka presentasi segala macem, belajar yang namanya marketing. Akhirnya sampai sekarang aku di marketing, malah dulu aku teknik dulu sipil. Ya intinya adalah jangan membatasi skill diri cuma di satu aja. Sekarang nih misalnya teman-teman lagi istilahnya di jurusan law ya, atau istilahnya mengenai regulasi segala macam, atau teknik nih, misalnya teknik sipil atau teknik informatika atau kimia. Misalnya jangan selama masih, misalnya apalagi yang fresh graduate ya, yang masih muda ya, jangan batasin sama satu skill. Oke, istilahnya kecuali kalau diri kamu udah yakin itu passion kamu seumur hidup. Oke, itu sebenarnya lebih bagus. Kenapa ada yang namanya career coach? Kenapa ada yang namanya mentor? Itu karena memang untuk benerin teman-teman atau anak-anak yang aku sebenarnya juga masih istilahnya fleksibel lah, intinya unstable lah, nggak stabil. Kita kan belum tahu maunya apa gitu. Tapi jangan pernah namanya batasin skill diri. Intinya gitu. Intinya adalah jangan istilahnya aku dulu teknik sipil, kalau aku tetap mau teknik sipil dan aku nggak mau challenge myself, akhirnya aku terima tawaran yang bersangkutan, padahal mereka ngelihat bahwa aku tuh nggak punya skill bisnis, aku 100% nggak punya skill bisnis, aku nggak pernah yang namanya marketing, cuman basically mereka mau invest karena mereka percaya sama aku. Percaya nggak? Istilahnya kalau misalnya aku waktu itu nolak, aku nggak akan jadi yang namanya pebisnis. Karena itu jelas-jelas di depan mata ada orang yang mau biayain, ada orang-orang yang mereka tahu aku nggak punya, waktu itu ya 2014 aku nggak punya skill marketing, nggak punya pengalaman bisnis, dan mereka tetap percaya. Intinya adalah harus percaya diri, tetap istilahnya jangan batasin dengan satu skill aja gitu. Tetap buka istilahnya harus tetap ngerasa bodoh. Harus istilahnya orang yang sukses tuh tetap ngerasa bodoh gitu, ini gitu. Tetap ngerasa bodoh supaya kita tetap mau belajar ya. Iya, betul. Nah, mungkin dalam pengalamannya Kanadia, mungkin tadi yang saya bisa rangkum adalah bukan masalah bisa atau nggak bisanya. Kadang kita suka berhenti di situ ya, Kak. Oh, didapat tawaran, saya nggak bisa nih. Terus kayak kita stop. Tapi kalau yang saya dapat dari sharingnya Kanadia tadi lebih ke arah, kita mau apa enggak sih buat belajar? Ya. Benar. Nah, Kanadia tadi kan kalau dilihat kayaknya Kanadia juga dari teknik terus jadi bisnismen. Agak cukup beda ya dari teknik ke marketing. Nah, dulu ini waktu ngejalanin bisnis di awalnya ini, ada nggak sih ngomongan-ngomongan dari lingkungan sekitar yang kayaknya tuh nggak mendukung, tapi malah justru bikin kita down? Tapi gimana cara Kanadia tuh ngadepin sampai bisa akhirnya ngebuktiin, ini karena gue mau loh, makanya gue bisa ngerjain kayak sekarang dan posisinya kayak sekarang. Iya, pasti ya, dari orang tua, dari teman-teman, segala macam, karena yang namanya cuman pasti ada Nadia versi 2020 sama Nadia versi 2014 pasti ada ya. Jadi versi yang dulu 100% orang-orang pada nggak setuju, terutama bos-bos aku yang waktu aku masih kerja di perusahaan Jepang itu. Jadi intinya adalah mereka bukan nggak setuju sih, mereka sebenarnya support. Cuman waktu itu karena memang aku jadi tulang punggung untuk tender perusahaan waktu itu. Jadi sebenarnya cuman aku waktu itu resign karena memang aku dapetin project, cuman aku nggak dapet bonus, yang akhirnya aku kok giliran aku mau cabut kalian jadi gini. Tapi cuman mereka, hubunganku sama mereka baik. Intinya adalah mereka bilang, Nat, kalau misalnya bisnis kamu nggak sukses, kamu bisa balik ya gitu. Ini kayak gitu. Ini dari orang tua pun juga kayak gitu.
sampai papaku dulu pebisnis, cuma nanti aku jelasin juga pebisnis ini kayak misalnya berbisnis tuh kayak gimana. Jadi papaku tuh dulu waktu itu, papaku pernah berbisnis juga, sampai sekarang juga. Saya tepan, cuman beda bisnis ya, aku punya bisnis sendiri, papaku juga. Papaku sempat bilang, deh, kalau cewek mending kerja deh, karena kalau cowok mungkin nggak apa-apa ya, bisnis tuh nggak gampang loh, kamu nanti stres segala macam. Cuman yang namanya masih muda ya, waktu itu aku sekarang udah 29, udah tuir OM, waktu itu aku masih 24 tahun, umur 24, ya udah, akhirnya masih semangat, karena masih polos, aku bilang, aku diriku masih polos, dan intinya adalah aku nggak tahu tentang bisnis, cuman aku mau berubah waktu itu. Pasti orang-orang nolak, cuman akhirnya ya udah, istilahnya kalau memang pengen sukses, pengen maju, ya memang harus challenge myself. Intinya adalah buktiin ke orang tua, kalau buktiin ke orang tua atau orang-orang sekitar bahwa kamu ini capable ini kayak gitu. Istilahnya bisa gitu. Istilahnya bisa ya. Nah, yang bikin Kanadia untuk bisa terus maju, pasti kan waktu memulai bisnis nggak semuanya lancar, pasti pernah jatuh bangun. Pasti ya. Kira-kira apa sih yang membuat untuk Kanadia nih yakin bahwa oh ya gue memang ada jalannya tuh di sini. Sedangkan nih banyak dari teman-teman nih yang sebelum mereka mulai pun mereka udah takut nanti kalau gue rugi gimana, nanti kalau gue nggak berhasil gimana. Jadi banyak orang yang nggak mau ngambil langkah awal, untuk melangkah pun mereka nggak mau karena udah kepikiran negatifnya. Nah dulu nih Kanadia ngalamin nggak sih yang kayak pemikiran negatif ini, terus pada akhirnya memutuskan diri, oke, gue mau maju, gue mau ngebuktiin, itu gimana waktu itu momennya Kanadia? Oke, jadi gini. Kalau mau ini, karena kalau bahas mengenai bekerja sama orang itu kan tiap bulan dapat gaji. Sedangkan kalau bisnis tuh enggak. Nah, cuman aku saranin, karena aku udah pengalaman 5 tahun untuk berbisnis, aku saranin kalau memang Mas Japur pengen bisnis, jangan pernah lepas kerjaannya dulu. Okay. Tapi memang istilahnya ada yang namanya side hustle ya, side business nih. Katakan kerja di perusahaan ABC sebagai graphic designer misalnya nih ya. Nah, kan tetap tiap bulannya dapat salary tuh, dapat gaji. Nah, kalau pengen bisnis, karena bisnis itu 100% risk. Ada 100, istilahnya high risk high return. Kalau misalnya kamu istilahnya sukses, ya kamu akan, istilahnya kalau kamu dapat klien segala macam akan sukses. Kalau enggak ya nangis nanti. Jadi intinya adalah selama masih dapat kerja pun, selama masih dapat kerja, itu kalau memang ada rencana pengen bisnis, itu bisa yang namanya, katakan nih kerja dari jam 9 sampai jam 5. Memang itu nggak bisa males-malesan ya. Kalau orang males sih, ya makanya aku di sini mau ngomong sama teman-teman, jangan males, dan aku kasih tips buat orang-orang yang nggak males gitu. Karena jam 9 sampai jam 5 kerja, jangan lepasin kerjaannya. Dan sekarang normal kok di luar negeri segala macam orang kerja, istilahnya di perusahaan full time work, cuman mereka punya bisnis juga, itu normal. Jadi dari jam 5 sampai katakan kalian mau tidur sampai jam 2 pagi atau jam 12, itu tetap cari freelance. Nah itu sampai akhirnya kebanyakan klien sampai akhirnya oh yaudah aku memutuskan untuk yang namanya resign, karena memang sudah dipercaya. Berarti kan kalau udah banyak klien, istilahnya dari portofolio itu udah penuh kan, intinya baru lepasin yang namanya pekerjaan awalnya untuk full time work itu tadi gitu. Kalau enggak jangan dulu, karena bisnis itu 100% risk ya, intinya adalah risky banget, istilahnya adalah beresiko gitu. Jadi intinya kalau Nat, aku mau bisnis Nat, nggak peduli aku yang namanya gagal, maju aja nggak masalah. Aku di sini nyari istilahnya yang paling safe, cuman tetap challenging kan gitu. Yang kedua, istilahnya yang namanya bisnis ada 2 tipe, self-employed atau yang freelance atau self-employed. Yang kedua yang namanya entrepreneur. Bedanya apa, Nat? Bedanya adalah yang pertama, kalau self-employed atau freelance itu katakan itu kayak YouTuber. Saya sendiri ya. Saya pekerjaan yang namanya solopreneur lah, itu sendiri. Mau jadi YouTuber, terus istilahnya konsultan, graphic designer yang bisa dikerjain sendiri berdasarkan skill yang kita punya. Cuman kalau entrepreneur tuh kayak startup. Nah, aku saranin teman-teman yang belum pernah bisnis nih, karena untuk bisnis itu atau dalam sebuah karir itu ada tingkatannya. Pertama, kerja sama orang full time. Freelance itu istilahnya kerja sambil
tetap cari peluang. Tadi katakan graphic designer full time, dari jam 6 sampai jam 12 malam itu cari peluang, istilahnya klien di luar kerjaan yang full time. Self-employed itu mulai ke istilahnya tetap kerja nggak masalah, tapi istilahnya mulai buka perusahaan sendiri. Sama yang akhir paling tinggi ada entrepreneur, baru nanti ada lagi sebenarnya investor. Jadi ini tingkat untuk karir tuh seperti ini. Nah, kalau entrepreneur tuh pertama, banyak nih, butuh modal. Kalau misalnya nih tiba-tiba ada yang modalin ya nggak masalah. Waktu itu aku istilahnya kenapa aku akhirnya berbisnis ya, karena ada yang modalin, istilahnya dimodalin dengan mereka nggak peduli bahwa aku punya skill marketing apa enggak, cuman mereka percaya, ya kenapa aku tolak kan gitu ya. Intinya seperti itu. Intinya adalah kalau benar-benar modal sendiri, istilahnya harus benar-benar paham bidang yang diambil. Katakan mau entrepreneur, mau bikin startup nih, harus benar-benar tahu istilahnya harus benar-benar tahu yang dikerjakan gitu. Jangan yang istilahnya jangan apalagi dana sendiri gitu. Karena kalau mau entrepreneur, mau jadi pengusaha, pertama harus tahu yang namanya skill jualan. Nggak mungkin, karena entah kamu punya investor atau kamu nggak punya investor, istilahnya kehidupan sebuah pebisnis itu dari jualannya. Jadi harus bisa jualan, dari bisa marketing, digital marketing, advertising, dan lalalalan lah ya. Terus yang kedua, skill negosiasi. Kenapa negosiasi? Ada masalah nih sama customer. Kamu istilahnya harus bikin SOP, harus istilahnya bisa yang namanya negosiasi, gitu pun juga dengan investor. Alat sama bahasa Jawanya alat ya, sama investor itu nggak gampang, istilahnya harus bisa negosiasi, jangan lempeng-lempeng aja gitu. Yang ketiga pasti modal, istilahnya mau jadi entrepreneur nggak ada modal juga susah. Jadi kalau memang mau bisnis, aku saranin yang freelance atau yang self-employed. Istilahnya sekarang banyak kan teman-teman yang istilahnya jadi YouTuber segala macam. Aktif dulu deh di sosial media, update yang positif-positif, intinya gitu. Oke, kalau gitu Kak Nadia. Berarti tadi kalau untuk jadi, yang saya demen dari Kak Nadia sharingnya sebagai dari sisi bisnismen nih, nggak langsung ngajak kita, yuk kita usaha gitu. Tapi yang saya dapet ini sebagai orang awam bahwa yang saya demen dari Kak Nadia adalah tadi bilang, ini risk loh, ini beresiko. Jadi benar-benar harus dipikirin matang-matang. Bahkan ya, dari Kak Nadia sharing juga ke kita di mana dari teman-teman peserta webinar kita kali ini ada juga yang pencari kerja, tapi ada juga yang udah kerja, tapi juga dikasih satu pandangan bahwa karena ini risk, lebih baik ambil langkahnya hati-hati, kayak misalnya yang tadi, langkahnya yang Kak Nadia sebutin, tetap kerja dulu nggak apa-apa sambil ngumpulin modal, tapi mulai latihan buka freelance, kumpulin klien dulu gitu ya Kak Nadia ya? Ya, karena bisnis yang sukses adalah bisnis yang sudah ada komunitas, yang sudah ada demand-nya. Betul. Itu karena kalau katakan nih, mau 100% buka yang startup atau hal-hal yang belum pernah dilakukan, itu istilahnya harus product knowledge dulu, jelasin ke customer nih, entah itu konsep cafe atau entah itu konsep startup yang digital, itu harus jelasin ke customer. Istilahnya sekarang ada yang namanya artificial intelligence ya. Harus jelasin ke istilahnya. Kalau katakan orang yang nggak paham digital, dijelasin mengenai itu kan takes time juga kan. AI ini seperti ini loh. Jadi istilahnya itu memang modal semua. Kalau nggak mungkin gitu. Istilahnya aku nggak nakut-nakutin, cuman kalau memang ada pemodal, ya nggak masalah, take it. Kenapa nggak? Karena ada investor. Kalau duit sendiri, ya aku sarani sesuai tingkatan karir gitu. Pertama yaitu kerja sama orang dulu 100% full time work, freelance, self-employed, terus entrepreneur, baru paling atas investor gitu. Oke, kalau gitu. Nah, Kak Nadia, ada pengen yang satu saya tanyain. Sekarang kan posisi Kak Nadia sebagai business owner gitu lah ya, atau orang yang dipercaya mengelola bisnis dan punya bisnis sendiri. Nah, kalau dulu Kak Nadia ngelamar kerja, mungkin sekarang banyak orang yang ngelamar kerja di Kak Nadia. Nah, kira-kira nih kalau dari sisi Kak Nadia nih, apa sih yang perlu teman-teman job seeker perhatikan nih kalau sekarang mereka mau cari kerja, baik di perusahaan startup maupun non-startup? Karena pasti Kak Nadia mulai banyak interview orang, terus mempekerjakan orang, terus punya, aduh ini nggak capable, aduh yang ini malah bikin kacau, aduh yang ini bagus perlu dikasih bonus atau gimana? Gitu.
Oke, setiap perusahaan beda, cuman aku kasih tahu singkatnya aja. Rata-rata manajemen kami pilih orang-orang yang dia punya semangat besar. Jadi karakter. Oke, memang skill penting ya. Skill memang penting. Cuman karakter dulu, karena meningkatkan skill jauh lebih gampang daripada merubah karakter. Betul. Ya, jadi intinya adalah gini nih. Misalnya sekarang kan aku lagi in discussion sama investor karena memang aku dari entrepreneur, aku pengen belajar yang namanya investment. Jadi aku juga sekarang lagi approach beberapa investor, lagi in discussion juga. Ya mereka tahu bahwa aku belum, basicku teknik sipil dan basicku adalah yang berupa marketing, berupa operation, nggak ada yang istilahnya adalah sedikit berupa finance. Cuman aku memang kedepannya aku pengen belajar yang mengenai investment, venture kapitalis. Nah, aku approach beberapa investor juga. Intinya aku mau belajar sama mereka segala macam. Nah, intinya adalah pertama yang tetap karakter dulu, tapi tetap harus yang namanya ya dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya, cuman kalau disuruh milih pasti kita ngelihat karakter dulu. Culture fit nggak nih? Karena memang yang namanya culture add itu agak susah. Jadi biasanya adalah setiap perusahaan punya yang namanya culture fit. Nah, itu istilahnya kamu harus membuktikan bahwa karakter kamu itu istilahnya paling enggak tuh stabil dulu gini deh. Karena memang waktu aku pun kemarin rekrut beberapa anak-anak juga karena ada juga yang lulusan SMA karena kan untuk di Cokola kami cafe ya. Jadi untuk rekrut server, supervisor itu aku rata-rata pilih yang lulusan SMA. Cuman ada juga mereka yang lulusan SMA nggak ada pengalaman, ada juga. Dan aku akhirnya istilahnya aku nggak tahu setiap rekruter ada karakter masing-masing ya. Kalau aku pribadi sebagai manajemen, aku memilih istilahnya karakter dulu karena aku udah coba yang namanya trial error waktu itu. Aku punya waktu itu trial error. Pertama adalah aku pilih anak, aku kasih gaji agak gede ke anak waktu itu. Dia punya pengalaman, cuman karakternya nggak stabil. Waktu itu misalnya nih, kenapa karakternya nggak stabil? Agak gampang marah. Sedangkan yang namanya bisnis yang hubungannya ke pelayanan atau servis itu nggak boleh marah-marah gitu. Sedangkan waktu itu dia agak lagi marah, ada istilahnya ada cekcok sama suaminya kan gitu, apa namanya dia menikah muda lah, cuman aku nggak masalah gitu karena aku ngeliat dia capable gitu, dari segi skill dia sangat-sangat menguasai meskipun dia masih muda gitu. Akhirnya pilih, cuman berlanjut setelah waktu itu sekitar 8 bulan aku lihat dia kok gampang marah ya, nggak stabil. Anak-anak waktu itu anak-anak lain bilang, Bu ini si Mbak ini marah-marah loh tadi dilihat customer. Aku langsung akhirnya aku pilih istilahnya aku rekrut anak lagi. Nah, dia sangat-sangat muda, fresh graduate, nggak ada pengalaman. Aku ajarin dia dari A sampai Z lah mengenai gimana sih teknik serving ke customer yang baik, gimana sih cara istilahnya kan serving ke customer itu kan nggak ada yang namanya jualan upselling, cross selling segala macam. Gimana sih cara istilahnya teknik sedikit marketing lah ya. Nah itu apa namanya? Dia nggak ada pengalaman, cuman karakter dia itu stabil, nggak gampang marah di istilahnya yang namanya teknik servis atau pelayanan, entah itu kafe atau entah itu perusahaan yang hubungannya sama marketing. Kalau misalnya dicemooh sama klien atau customer ya jangan marah, istilahnya masuk keluar kiri, masuk dari kiri keluar telinga kanan. Intinya adalah customer klien is the king. Tapi memang sih jangan mau diinjak-injak sama customer. Cuman istilahnya ya udah sih ini aja apa namanya masuk keluar kiri, masuk dari kiri keluar telinga kanan. Ini dia kayak gitu. Jadi intinya pertama dua-duanya harus jalan. Cuman karakter itu sangat penting. Gitu. Oke, berarti nomor satunya itu karakter ya Kak. Karena dari tadi di awal juga Kak Nadia sempat bilang salah satu modal kita jadi pebisnis itu bisa dipercaya. Nah ini mungkin balik juga ke karakter ya, baik kita jadi pekerja maupun kita jadi pengusaha, karakter bisa dipercaya itu juga perlu ya Kak Nadia. Perlu nah, banget. Kak Nadia, di 10 menit terakhir dari sesi sharing kita,
Mm-mm. Kak Nadia boleh nih bagiin kita nih nilai-nilai yang mau Kak Nadia sharing, baik kita dari sisi pencari kerja atau buat kita yang lagi kepengen punya side job. Nah, sementara itu sambil nanti Kak Nadia akan sharing nilai-nilainya, teman-teman yang sudah punya Q&A, karena saya lihat di kolom chat nih udah ada beberapa yang mulai nanya. Nah, sambil kita dengerin sharingnya Kak Nadia dalam 10 menit terakhir dari sesi sharing, teman-teman boleh langsung ngechat juga nih pertanyaan yang mau ditanyakan apa aja sih. Karena nanti saya akan bacakan beberapa pertanyaan terpilih dan nanti Kak Nadia akan bantu jawab. Oke? Nah, Kak Nadia, waktu dan tempat dipersilakan, Kak Nadia. Oke, jadi gini, aku mau kasih tips and trick nih buat teman-teman. Nah, buat teman-teman nih, katakan yang masih cari kerja, ataupun yang udah kerja, yang masih cari kerja ya. Yang masih cari kerja, katakan mau buat CV nih, biar tampak di depan mata customer, biar kelihatan menarik. Sekarang tuh ada aplikasi yang namanya Canva. Ya, kalau kalian tahu, nah ada Canva, cari A4 di situ. Desainnya banyak kok, desain sesuai yang kalian mau nih. Biasanya biar lebih rapi ya. Nah, di situ pakai aplikasi Canva, www.canva.com, CANVA. Nah, di situ ada yang namanya beberapa desain-desain tuh untuk bikin resume. Nah, di situ apa namanya? Bikin aja dan istilahnya gampang kok, karena tinggal ganti warna segala macam, mereka punya template, jadi kelihatan unik. Pasti karena rekruter pasti melihat istilahnya kalau CV yang boring mereka ya udah sih, ya udah gitu. Kalau kalian kelihatan rapi, unik, itu lebih menarik di mata mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat CV buat yang menarik, aku kasih tips. Mungkin nggak ada yang bilang nih, karena yaudah aku kasih info aja deh. Yaitu pakai aplikasi yang namanya Canva, cari pilih kertas A4, di situ ada banyak-banyak template. Kalian bisa pilih mau warna terang apa warna gelap. Aku saranin warna yang entah katakan mau background-nya itu terang atau gelap, yang penting tulisannya bisa kebaca. Kalau punya aku, si Wina udah tahu nih pasti ya, CV aku warna merah, karena ya brand personal brandingku memang aku suka warna merah marun, dan memang coklat cafe juga kami warna coklat sama warna merah marun. Jadi itu memang brand identity-ku gitu. Jadi aku memang CV-ku sendiri warna merah marun tapi tulisannya warna putih. Nah, terserah kalian suka istilahnya nggak masalah kok, nggak ada peraturan untuk bikin CV kayak gimana. Yang penting kalau rata-rata memang kalau mau pakai warna-warna yang istilahnya calm color lah ya, mau warna abu-abu, tapi intinya abu-abu tulisannya hitam. Istilahnya yang penting bisa kelihatan aja, bisa dibaca, intinya kayak gitu. Nah, intinya kalau misalnya mau cari kerja, intinya buat CV-nya seperti itu. Nah, ntar di situ kelihatan keren banget. Nah, yang kedua pasti harus yang namanya self learning. Aku udah berkali-kali bilang self learning. Selama ada laptop, selama ada Google, sering-sering aja yang namanya istilahnya pelajarin nih, mau belajar mengenai digital marketing. Sekarang ada online course di mana-mana, free webinar juga banyak. Nah, intinya adalah self learning. Terus aja istilahnya terus belajar dan belajar. Ini aku pribadi, aku memang aku udah ngalamin yang namanya freelance, self employed, aku entrepreneur, aku punya investor, aku pun masih ngerasa bego, aku masih merasa bodoh. Dan aku sekarang targetku tahun ini, maksimum tahun depan, aku harus ada di level investor. Aku harus gimana caranya aku harus jadi venture kapitalis. Ini targetku, karena memang aku lagi getol banget belajar sama beberapa VC. Targetku memang aku pasang target tahun ini, kalau nggak tahun depan maksimum aku harus jadi venture kapitalis. Nah, karena memang itu harus semua ada tingkatannya. Intinya adalah pertama self learning. Sering-sering aja browsing. Katakan teman-teman mau istilahnya masuk ke perusahaan startup nih, mereka butuh data science ya, teman-teman harus sering cari online course. Banyak kok online course yang free juga, atau katakan bayar pun ya 30.000, atau browsing mengenai gimana sih apa sih skill yang dibutuhkan untuk menjadi data science yang benar gitu, istilahnya jadi programmer yang benar. Istilahnya karena kerjaan yang sekarang dicari harus berhubungan dengan teknologi. Kalau kalian lihat sekarang di mana di job street, terus di banyak recruiter lain sekarang banyak yang namanya ke talent. Teman-teman harus challenge yourself, harus benar-benar yang namanya istilahnya aku malas deh atau nggak mau berubah, kamu akan ketinggalan zaman. Apalagi sekarang border banyak teman-teman istilahnya
orang-orang dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Jangan mau kalah. Aku pun selalu, jujur aja Wina, teman-teman aku banyak orang asing. Dan aku sangat-sangat bangga sama diriku sendiri. Bukan narsis ya, cuman aku akan tetap ngerasa bego gitu loh. Teman-temanku rata-rata orang asing. Intinya adalah istilahnya kalian harus self-learning, termasuk sekarang bahasa Inggris nih, aku baru lupa ngomong. Yang belum bisa bahasa Inggris, belajar selama ada Google, cek tuh di istilahnya. Kalau aku cara paling cepat, dulu aku nggak pede, Bina. Dulu aku sangat-sangat nggak pede bahasa Inggris. Sampai sekarang kalau kamu lihat statusku di LinkedIn tuh benar-benar all English ya, all in English kan. Nah intinya adalah self-learning, termasuk belajar bahasa Inggris. Kalau mau paling gampang adalah buka YouTube atau DVD atau YouTube atau belajar beli buku yang benar-benar 100% bahasa Inggris. Jadi istilahnya itu akan memacu kamu, terutama YouTube nih. YouTube yang nggak ada tulisannya ya, tapi ngomong bahasa Inggrisnya orang ngomong apa sih? Seenggak-enggaknya memang nggak gampang. Nah, aku mau cerita sedikit nih. Mungkin agak lebih dari 10 menit nggak apa-apa ya Wina ya. Aku pengen all out aja lah sama teman-teman biar cepat dapat kerja. Intinya adalah gimana aku dulu nggak pede sampai akhirnya aku pede belajar bahasa Inggris. Di Jakarta sangat-sangat banyak bule, Wina. Nah, dulu aku nggak pede. Sampai akhirnya saudaraku bilang, Nat, saya bahasa Jawanya gumbul ya. Yuk nongkrong yuk sama teman-temanku bule. Akhirnya aku, saudaraku namanya Adel. Del, gue nggak pede. Nggak masalah. Yang namanya bahasa Inggris itu paling penting praktek. Paling istilahnya sekarang nulis oke lah, penting lah ya. Aku jujur aja Wina, waktu selama di Jakarta pun aku juga saya nggak pandang bule yang namanya berteman. Aku juga banyak teman-teman yang memang istilahnya dia itu PR segala macam, akhirnya istilahnya waiter segala macam. Aku sering ke kafenya dia. Itu aku akhirnya berteman sama dia. Sampai akhirnya yang bersangkutan ini dulu bilang, Kak, kok bahasa teman-temannya waktu itu kan suka ke lounge-nya dia ya, nongkrong gitu lah. Kak, kayaknya sering meeting di sini sama teman-teman bule. Itu kakak bahasa Inggrisnya bagus banget, belajar di mana sih? Dia sampai nanya gitu. Aku ya praktek aja. Caranya adalah, apalagi kalau tinggal di Jakarta, bule banyak banget di Jakarta ya, latihan ngomong. Istilahnya apa kek gitu intinya. Nanti aku juga ada, kebetulan aku ambasadornya Internation ini. Nanti aku kasih, aku tulisin di chat ya, mungkin kalau misalnya aku bisa ketik nanti. Ada apps yang namanya Internation, itu isinya bule semua. Kebetulan aku ambasador di Surabaya. Jadi intinya adalah aku tiap bulan bikin acara. Tiap bulan aku bikin acara kayak bukan webinar ya, kayak istilahnya kita lebih nongkrong via online. Di situ banyak bule-bule. Teman-teman bisa istilahnya seenggaknya dengerin aku ngomong sama mereka ngomong, karena ada orang Indonesia, ada bule juga. Kalau udah berani baru kalian ngomong. Intinya adalah pertama yaitu sering-sering dengerin YouTube bahasa Inggris, baca buku bahasa Inggris, terus yaitu praktek. Intinya kayak itu termasuk self learning juga. Yang ketiga networking, tetap networking ya. Networking itu entah itu offline sama online. Sekarang online, karena sekarang harus social distancing, sekarang dibatasi yang namanya nongkrong. Istilahnya sekarang ada platform yang namanya LinkedIn. Atau istilahnya kalau Instagram lebih ke B2C lah aku bilang ya, dari business to ke customer. Cuman kalau di LinkedIn itu di sana banyak banget yang namanya recruiter. Sering posting konten mengenai skill yang kamu tahu. Istilahnya katakan nih dari graphic designer atau katakan dari marketing mau jadi data scientist, misalnya istilahnya berhubungan dengan digital. Nah, intinya adalah sering-sering posting mengenai selama kamu 1 tahun atau 2 tahun jadi orang marketing, apa sih yang kamu pelajarin? Nah, itu tuangin di konten. Saya sering-sering harus juga rubah yang namanya istilahnya sosial media yang dulu buat sosial media yang dulu buat dari platform untuk marah-marah atau curhat, sekarang harus jadi platform yang istilahnya lebih ke edukatif, atau apalagi sekarang di LinkedIn ya, sering aja posting konten yang positif mengenai skill yang sudah dimiliki. Intinya kayak gitu. Tadi yang ketiga, jadi intinya networking termasuk dengan buat sosial media visibility. Terus yang keempat, intinya adalah habis self learning, yang keempat belajar dari orang-orang yang memang sudah pengalaman
di bidang yang kamu mau. Jadi intinya adalah gimana orang bisa sukses. Dari belajar dari orang-orang yang dipastikan sudah mengalami bahwa orang bersangkutan sudah pernah sukses dulu atau seenggak-enggaknya punya pengalaman di bidang itu gitu. Intinya adalah istilahnya harus, yang keempat adalah harus selalu ngerasa bodoh. Karena kalau misalnya ngerasa pintar susah gitu ini. Harus tetap ngerasa bodoh. Orang paling pintar aja kayak Bill Gates segala macam, mereka selalu ngerasa bodoh gitu. Intinya dia, kalau kalian pengen tahu yang namanya Bill Gates itu dia bangun pagi, istilahnya jam 6, jam 7, terus itu udah kerja. Kan istilahnya orang yang sudah kaya kayak Bill Gates aja tetap belajar gitu. Intinya adalah jangan pernah ngerasa pintar, harus tetap, apalagi dengan teknologi ini. Intinya harus tetap mau belajar dan belajar. Nah, yang kelima nih, yang terakhir adalah selama belum dapat kerja, istilahnya tetap self learning, tetap merubah yang namanya visibility untuk sosial media, sering-sering post konten yang bermanfaat segala macam, termasuk nunjukin ke di LinkedIn banyak B2B ya, LinkedIn kan banyak recruiter, seenggak-enggaknya unjuk diri di situ. Pasti ngeliat aku pun juga istilahnya mau deket sama investor, aku sering post konten yang berhubungan dengan entrepreneurship. Akhirnya mereka, kamu tahu banget ya mengenai entrepreneur. Akhirnya open conversation, akhirnya buka pembicaraan. Intinya kayak gitu. Intinya adalah selama belum dapat kerja, teman-teman rombak CV-nya, tetap apply. Terus pekerjaan, di samping situ istilahnya ada masa-masa untuk istilahnya katakan nih belum dapat kerja, ya intinya adalah self learning dulu, mulai rombak namanya sosial medianya. Terus juga intinya adalah tetap mau belajar, termasuk katakan mau jadi YouTuber nih. Istilahnya kayak dari sosial media visibility itu kan penting ya, nanti istilahnya kamu mulai dikenal sama audiens segala macam. Nah, itu mulai belajar yang namanya self-employed atau katakan freelance nih. Nah, intinya adalah cari kerjaan yang freelance. Sekarang banyak juga platform influencer marketing atau segala macamnya. Ada apps yang namanya Sociabus, itu aku kenal CEO-nya juga. Terus ini platform influencer marketing. Intinya ada juga beberapa aplikasi yang memang freelance cari, istilahnya memang kalau untuk cari kerja ada yang juga namanya Glints, kalau pernah tahu Glints ya, glints.com itu istilahnya teman-teman yang mau cari kerja full time, remote, part time, freelance ada di situ. Nanti aku ketikin deh abis ini ya, mungkin di akhir session aja ya Wina ya. Mungkin ini 5 tips dari aku, Wina, semoga bermanfaat. Mungkin bisa dibantu untuk ada yang mau Q&A ya. Oke, tadi kalau yang saya dapat nih, self learning, jangan pernah mau berhenti belajar. Terus pentingnya juga untuk kita punya networking. Oke. Nah, karena kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, buat teman-teman webinar, kalau sering lihat saya nunduk itu karena saya sambil lihat laptop saya ya, karena saya mau memantau pertanyaan. Nih, Kak Nadia yang pertama, pertanyaan dari Komang Agus. Oke. Nah, dia bilang nih, banyak anak muda mau bisnis tapi bingung sama caranya cari modal. Permasalahannya ada di modal. Saran atau motivasinya gimana? Bener nih Kak, kalau mau punya usaha tapi nggak punya modal, ada solusi nggak? Oke. Yang belum punya modal ya, karena pertama istilahnya katakan nggak punya modal pun, karena kalau mau bisnis dengan modal sendiri itu harus nabung. Nggak mungkin. Jadi intinya adalah pasti harus dapat kerjaan yang full time dengan duit istilahnya ditabung sedemikian rupa, baru akhirnya bisa berbisnis kan. Kalau enggak gini, selama ada laptop, selama ada buku tulis, selama ada network, bikin yang namanya business plan. Nah, berarti teknik yang harus dipahami sekarang, cari di internet cara bikin pitch deck. Intinya kalau bahasa Inggrisnya kita investor bicaranya pitch deck namanya, atau business plan yang benar. Nah, entah istilahnya kalau misalnya kalian belum bisa bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia approach, istilahnya bisnis itu ada tingkatannya. Dari investment pun juga ada tingkatannya untuk funding ya. Pertama adalah bikin business plan. Karena bikin business plan untuk mewujudkan ke nyata itu juga nggak gampang. Nah, intinya adalah bikin business plan, approach dulu yang namanya teman-teman, approach dulu yang namanya keluarga. Itu yang kedua. Kalau mau dapat funding, kalau nggak bisa dapat duit sendiri, approach keluarga, teman-teman
segala macam. Nah, kalau kalian teman-teman ada credit card, itu bisa invest, ada pembicaraan dengan bank atau pakai credit card dulu, katakan istilahnya dengan bank. Nah, itu seperti itu. Pertama intinya approach keluarga, teman-teman, katakan orang asing pun, istilahnya bukan orang asing, katakan orang nggak kalian kenal nggak masalah, cuman via email dulu. Tapi harus benar-benar yang sopan gitu. Halo, misalnya Bu Wina nih. Halo Bu Wina, dari perusahaan investasi ABC. Perkenalkan saya Nadia. Saya umur 29 tahun. Saya punya pengalaman bekerja di sini. Saya menguasai ini. Saya ingin menawarkan bisnis ini, istilahnya kamu ya itu di email itu kamu lampirkan pitch deck kamu. Intinya adalah dari situ. Nah, pasti ada jalan kok. Istilahnya sekarang juga pun ada beberapa yang namanya crowdfunding juga ya di Indonesia, ada beberapa nama. Sekarang juga ada yang namanya kayak P2P lending kayak Investri, terus juga ada yang namanya modalku, terus ada juga komunal. Nah, itu mereka itu sebenarnya P2P lending. Jadi intinya adalah istilahnya kalau mau bisnis cuman udah dipastikan ada buyer-nya atau ada customer-nya, mereka bisa nerbitkan yang namanya debt funding atau yang namanya invoice funding. Istilahnya klien kan biasanya atau istilahnya buyer itu kan bayar katakan setelah 3 bulan. Nah, mereka bisa cover, istilahnya kamu minta hari ini, mereka akan meluncurin dana setelah 3 hari atau mentok seminggu, istilahnya ke situ. Nah, intinya sebenarnya sih, teknik pertama adalah bikin business plan. Bisa bikin business plan, cari di internet gimana caranya bikin business plan yang paling bagus, karena intinya bikin CV atau resume sama bikin business plan beda. Karena istilahnya investor mereka akan melihat bahwa bisnis kamu ini apa, pain point-nya apa nih, permasalahan di dunia atau di lokasi kamu atau di negara kamu, katakan nih itu apa. Nah, kalau aku mau kasih beberapa solusi, saya kalau mau bikin bisnis yang dengan modal yang nggak terlalu banyak sih, kalau startup mahal ya, Jang. Saya kecuali memang teman-teman bisa handle sendiri. Saya punya tim yang memang nggak perlu gaji ya. Intinya adalah kamu tahu mengenai bidangnya, katakan startup mengenai debt funding, saya mengenai debt. Nah, itu mengenai kredit lah intinya kayak gitu. Nah, berarti misalnya kamu punya pengetahuan mengenai finance, bukan berarti kamu harus paham coding. Ya, kamu cari partner yang memang dengan saham. Nah, itu cari partner yang memang bisa coding atau bisa programming. Jadi intinya adalah nggak usah perlu gaji dia, tapi kan jadi partner. Nah, intinya kayak gitu. Pertama harus bikin business plan. Yang pertama ngelihat permasalahan di sekitar lokasi kamu atau di Indonesia ini apa sih intinya ya gitu. Okay. Nah, gitu. Paling sama juga kalau mau saran aku sekarang paling bisnis tuh sekarang kalau mau jualan sembako segala macam, karena sekarang ini sembako tuh tetap banyak demand-nya. Jualan es balok. Kalau kalian pengen tahu, banyak banget kafe-kafe entah itu di kota besar apa enggak, terutama kota besar pun juga, karena intinya adalah kalau mereka nggak punya mesin membuat es, mereka akan ambil dari supplier, dan itu merupakan peluang bisnis juga. Tapi mesti cek dulu ya sama lokasi kalian masing-masing. Ya, intinya gitu. Tetap cari, istilahnya harus cari, istilah bahasa investmentnya pain point. Ini istilahnya adalah pain point, poin permasalahannya apa, solusinya apa, dan yang paling penting adalah kamu harus membuktikan ke orang-orang yang kamu cari dana itu kenapa kamu dan tim kamu itu patut untuk diinvest. Pertama adalah yaitu berarti adalah kamu harus punya karakter yang bagus dan dapat dipercaya. Oke, aku kasih tahu ceritaku dulu bahwa aku nggak punya pengalaman bisnis, nggak punya skill marketing, cuman aku bisa dipercaya. Berarti intinya kamu harus menampakkan ketulusan atau kejujuran di dalam diri kamu. Itu kan inner beauty. Iya, betul. Nah, intinya gitu. Oke, karena dia satu pertanyaan terakhir kali ya, karena kita udah mendekati jam 12. Udah jam 12 boleh. ya, Bapak? Oke. Satu pertanyaan terakhir, Kanadia. Nanti sisa lainnya teman-teman bisa kontak Kanadia ke IG ya? Kanadia DM atau by LinkedIn ya? Iya, boleh. Oke, Kanadia, gimana sih
cara membangun branding untuk perusahaan di dunia media sosial. Ini dari Muhammad Satya. Mana yang lebih penting? Personal branding atau company branding? Oke. Personal branding atau company branding? Paling penting adalah personal branding dulu. Karena human connection, human to human. Kamu mau deal dengan, kamu deal sama orang apa deal sama perusahaan? Perusahaan itu kan berupa lembaga. Dan kan kita deal dengan orang. Jadi jawabannya adalah personal branding. Nah, katakan kalian kerja di udah masih kerja di orang, atau kalian udah bisnis atau belum punya kerja, mulai belajar yang namanya personal branding. Apa sih personal branding? Personal branding itu adalah singkatnya adalah reputasi diri dalam pekerjaan dan dalam kehidupan profesional, baik itu dan itu juga kehidupan personal. Jadi adalah apa yang orang lain lihat di Google mengenai kamu, apa yang orang lain lihat di sosial media mengenai kamu, apa yang orang lihat secara offline tatap muka mengenai kamu, apa yang keluarga, teman-teman lihat mengenai kamu. Intinya ada reputasi personal dan profesional, dan ini please tolong dijaga yang namanya reputasi, karena kalau mau sukses itu, apalagi kalau kalian lihat orang-orang sukses di sana ya, apalagi kalau mungkin kalau investor karena mereka private, jadi mereka nggak ada gosip. Kalau kalian bandingin sama selebriti atau influencer, kenapa istilahnya intinya hubungannya ke reputasi, karena mereka mungkin nggak menjaga yang namanya reputasinya. Memang harus dijaga gitu, ini reputasi. Kalau mau istilahnya tergantung goalnya ya. Kalau memang goalnya mau jadi selebriti, gimmick paling penting gitu kan. Istilahnya kalau istilahnya sekarang ada istilahnya yang namanya viral positif atau produktif. Kalau kalian pernah tahu yang namanya Gary Vaynerchuk, itu lebih baik sering-sering posting di sosial media, cuman produktif tiap hari sekali lah, tapi konten yang positif. Aku saranin sehari sekali, tapi konten yang positif. Kalau istilahnya mau, karena viral singkat itu banyak, cuman rata-rata viral singkat itu jarang yang unik, tapi merupakan hal-hal yang aku bilang, sorry to say, stupid viral gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Iya, dan itu apa namanya, ada orang di jembatan joget-joget, terus akhirnya diusir sama polisi. Ada kan waktu itu di jembatan mana lah itu, aku baca di internet. Ada juga viral bikin ini jatuh ke jurang meninggal. Jangan gitu dong. Intinya adalah istilahnya adalah produktif, bikin istilahnya intinya adalah produktif, tiap hari bikin konten yang positif. Intinya adalah nanti kamu pasti akan dilihat kok pelan-pelan. Misalnya kamu harus cari sesuatu yang unik di diri kamu juga nih. Misalnya nih, kalau aku terkenal dengan warna merah marunku nih, karena coklatku aku apapun berhubungan dengan merah marun. Kalau kalian lihat LinkedIn-ku juga itu ada ring warna merah marun, CV-ku warna merah marun. Nah, kalian mulai bikin brand identity. Paling penting adalah personal branding dulu, baru corporate branding. Karena istilahnya kamu harus punya istilahnya apart from corporate branding, kamu harus punya jati diri dulu yang kelihatan di sosial media atau secara online dan offline nih. Intinya seperti itu. Oke, kalau gitu Kak Nadia. Intinya adalah personal branding itu penting teman-teman, tapi dicari dengan cara yang positif. Jadi bukan dengan cara yang justru viralnya negatif, tapi yang positif, karena balik citra kamu atau image kamu nih penting di mata perusahaan. Nah, oke Kak Nadia, sebelumnya thank you dulu sudah berbagi dan sharing sama kita. Dan yang dibagi sama Kak Nadia ini nggak cuman kulit luar, tapi Kak Nadia nih cukup bagi sama kita nih sampai kulit-kulit dalamnya dan nggak pelit ilmu gitu ya. Oke, Kak Nadia, jangan kemana-mana dulu. Nanti setelah ini kita akan foto bareng sama peserta webinar. So, thank you. Nah, buat teman-teman peserta webinar, terima kasih ya sudah join sama kita di webinar kita kali ini dengan tema Challenge Yourself. Dari saya pribadi, saya berharap teman-teman bisa dapetin nilai-nilai positifnya. Buat teman-teman yang tadi masih mau cari kerja, atau teman-teman yang sekarang lagi cari penghasilan tambahan, boleh loh challenge diri teman-teman dengan hal yang positif. Mau mulai usaha boleh, mau tetap cari kerja juga nggak apa-apa, tapi pastikan teman-teman tadi
Self-learning itu penting, jangan pernah berhenti belajar. Jangan beranggapan diri kita pinter, udah cukup ilmunya. Tapi lebih baik kita tanya terus sama orang lain, googling terus kemudian manfaatin apa yang kita punya. Kalau kata peribahasanya nih, gak ada rotan, akar pun jadi. Kalau nggak salah nih, apa kebalik? Pokoknya manfaatin apa sesuatu yang ada buat kita, buat ngembangin diri kita. Jadi jangan cuma stuck sama permasalahannya kita, tapi coba lihat apa sih yang bisa kita olah. Nah, teman-teman, di penghujung acara ini, webinar kita kali ini, kalau boleh, karena udah jam istirahat nih, saya rasa teman-teman boleh ya, videonya di-on-kan sebentar saja, barang 2 atau 3 menit. Kita akan ambil foto bersama. Dan nanti ketika saya hitung 1, 2, 3, teman-teman sama-sama melambai ke kamera. Jadi ini buat dokumentasi kita, termasuk Kanadia ya, nanti juga ikutan melambai. Oke, saya coba cek dulu ya videonya sudah pada on atau belum. Nah, ini udah pada mulai on nih, jadi teman-teman boleh nih videonya di-on-kan dulu sebentar. Kalau yang lagi depan kamera sambil makan siang, nggak apa-apa juga sih. Kerupuknya boleh ditayangin mungkin di videonya ya, atau kita onin dulu sebentar terus kita dada-dada dan nanti ada sedikit pengumuman sebelum kita akhiri sesi webinar kita hari ini ya. Oke, udah pada on dulu semuanya, udah pada cantik. Oke, kita siap mulai berhitung ya. Saya tanya operator saya dulu sebentar. Oke, sampai saya bilang selesai baru kita turun melambai ya. Dan saya infokan ini ada beberapa slide karena kan dalam satu screen nggak cukup semuanya, jadi mungkin akan memakan waktu 1-2 menit. Oke, kita ready? 1, 2, 3. Sebentar lagi nih teman-teman. Yang belum on-kan videonya boleh nih on-kan videonya biar nggak ketinggalan. Sebentar lagi kita makan siang. Nah, buat teman-teman yang mungkin dari luar Jakarta, kalau misalnya udah waktu momennya lanjut kerja, boleh dilanjut kerjanya nih setelah ini, dan semoga terinspirasi ya sama webinar kita kali ini. Oke, katanya 1 slide lagi. Oke, teman-teman sudah selesai. Terima kasih partisipasinya buat para peserta webinar Challenge Yourself hari ini. Terima kasih buat Kak Nadia Devita Oktarini yang sudah berbagi hal yang positif, sudah berbagi hal yang sangat, menurut saya ini nggak pelit ilmu banget loh dari Kak Nadia, tapi benar-benar bisa mensupport buat teman-teman yang mau cari kerja, mau usaha, mau bisnis, dan sebagainya. Nah, buat teman-teman saya ingatkan, untuk dari Garuda Organizer sendiri, nantikan jadwal event terbaru kami, baik itu Mega Career Expo virtual maupun offline yang akan diadakan di beberapa kota di Indonesia. Nah, pastikan teman-teman ngupdate dengan follow IG-nya @megacareerexpo. Nah, lebih lanjut juga buat tadi kalau kita bicara soal freelance, kebetulan dari kita juga akan ada satu program baru, itu dengan namanya sambilanku.id. Nah, nanti ketika program ini di launching, teman-teman bisa mencari kerja freelance, terus kemudian bisa ngupdate informasi untuk peluang bisnis dan lainnya di sambilanku.id. Nah, jadi nanti dipantengin terus ya dari websitenya Mega Career Expo maupun juga dari IG-nya kita @megacareerexpo. Oke, nah terima kasih, kita sudah sampai tiba di penghujung acara. Terima kasih Kak Nadia sekali lagi. Kak Nadia, seperti yang tadi, 5 poin yang mau dibagikan boleh diketik di kolom chat. Nah, buat teman-teman yang memang misalnya masih mau tanya lagi ke Kak Nadia, boleh di direct message langsung ke IG-nya Kak Nadia, @nadia_devita Oktarini, maupun lewat LinkedIn-nya. Kak Nadia akan bantu jawab, tapi pastinya bersabar ya, karena Kak Nadia juga banyak direct message lainnya. Oke, nah teman-teman peserta webinar, terima kasih, selamat siang, sampai ketemu di webinar kita selanjutnya. Bye-bye.